Halo semuanya, balik lagi di Duit Pintar. Jadi hari ini kita bawa satu tamu yang spesial, spesial banget. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah bahas mengenai cryptocurrency, aset kripto, mata uang kripto, terserah lah mau namanya apa. Tapi tamu kita ini agak spesial, karena tamu kita ini bisa dibilang orang yang sangat penting di bidang edukasi kripto di Indonesia. Nah, Hmm. nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita sambut Brother Andi. Halo bro. Hai, hai bro. How are Ya, you today? Ya, baik bro. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, saya baik-baik saja ya. Lagi bagus sekali market. Waduh, Ya tiap dong. hari tidurnya nyenyak, kan? Ya, kalau kalau sekarang pertanyaannya beda. Sekarang pertanyaannya bukan hari ini cuan nggak. Sekarang pertanyaannya hari ini sehat nggak? Udah beda. Iya. Waras nggak gitu ya? Iya, iya. Setuju, 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 setuju. Nah, bro, Hmm. mungkin di dunia kripto ada sebagian orang yang udah kenal bro. Mungkin menurut saya sih cukup banyak orang yang udah kenal bro. Tapi Ya, untuk yang lebih awamnya, untuk orang yang mungkin belum kenal bro, nah udah pakai topi McD nih. ya, saya Waduh, harus pakai topi McD karena ini adalah simbol untuk menyemangati kita supaya tidak flipping burgers lagi ya. iya, setuju, setuju. Nah, jadi kira-kira Bro Andi ini siapa gitu loh? Backgroundnya apa nih bro? Kok bisa tiba-tiba langsung ke kripto gitu loh? Oh, kalau saya sih sebenarnya dulu eh, pas sebelum lulus kuliah saya itu agen asuransi gitu ya. Jadi Oke, agen asuransi kesehatan. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali di dalam dunia finance. Jadi ketika saya jalanin asuransi gitu ya sambil jualan online juga, jual tas, bantu-bantu gitu kan. Nah, habis itu berjalannya waktu akhirnya karena di insurance kan sebenarnya kita ada pelajarin financial market sedikit ya, betul, kayak misalkan betul. money market misalkan BNP Paribas atau kita Iya, pelajarin iya, Screwers gitu kan. Nah, itu iya. fund-fund manajernya itu akan kelola dana-dana dari unit linknya Indonesia. Mhm. Nah, jadi dari situ saya melihat kok kayaknya oke juga gitu ya kan. Saya banyak bedah di BNP Paribas. Habis itu setelah saya lihat-lihat di Instagram, sosmed waktu itu masih belum se-viral sekarang, 2016-17 itu momen-momen di mana saya melihat kok orang di financial market hidupnya sukses-sukses ya. Pakainya Rolex gitu kan. Terus ada pakai ikat pinggang Ferragamo Salvator gitu ya, pakai Hermes gitu kan. Apalah gitu. Saya dulu bego nih suka lihat di sosmed. Terus orang sukses tuh dari tampang gitu, bawa Mercy CLA 200 gitu segala macam kan. Nah, akhirnya ketemulah saya sama ya satu orang gitu kan yang lumayan berperan di dalam dunia finance yang saya geluti gitu dulu di saham. Jadi dan ternyata memang orang ini adalah white collar crime itu. Jadi kayak dia itu bermain cakep tapi dalam aksi yang tidak benar sebenarnya di dalam financial Mhm. market gitu ya. Jadi ngegoreng, ngedam orang segala macam. Tapi waktu itu saya nggak ngerti. Jadi saya ikut aja gitu kan. Mhm. Dan basic saya waktu itu 2017 memang masuk ke fundamental. Karena Mhm. bagi saya lebih make sense dan saya lebih mudah nangkep dalam membaca fundamental saham gitu ya. Daripada charting. Karena waktu itu charting tuh belum ada yang terlalu gimana-gimana dan orangnya nggak eksis gitu. Sebenarnya kan Nah, saya ada ikut satu klub juga kan, eh, namanya Bandarmologi punya. Nah dari situ kan pakai smart money, charting, adalah itu the aha. next lah. Tapi saya batu-batu nih kalau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bukan kena itu kan. Bukan dong, bukan COVID dong, enak aja. Tapi nggak nular juga lah, mic-nya nggak nular, belum Hmm. secanggih itu. Jadi Iya, COVID iya. belum 4.0 ya teman-teman. Iya, iya. Serem banget kalau 4.0. Nah, jadi dari situ 2017 setelah saya ikut-ikut fundamental, terus saya ditipu mereka gitu kan. Ditipu dalam tanda kutip yang cukup ekstrim alurnya. Jadi ya panjang lah ceritanya. Jadi intinya saya ditipu dengan kondisi akhirnya saya pepetin duitnya, saya minta balikin gitu. Saya minta balikin. Ah, Waktu itu udah tahu kripto nih waktu itu. Jadi waktu ah, itu saya tanya mereka, menurut kalian Bitcoin itu gimana gitu kan? Soalnya saya waktu itu ditawarin di Januari 2017, itu kan saya bikin ID kan, bitcoin.co.id, terus saya KYC gitu kan. Masih ada tuh fotonya. Itu wih. belum Indodax ya. Nah, jadi saya bikin, tapi saya nggak chip in gitu, karena saya nggak ngerti itu apa sih gitu kan, nggak berwujud, tapi harganya meroket. Gitu. Mhm. Ngeri kali saya lihat ya. Karena waktu itu kan banyak.
main money game kan. Money Betul, game yang betul. itu tahu sendiri lah. Betul. Nggak ada apapun, tiba-tiba harga meroket aja gitu. Nah, jadi setelah begitu panjang ya, alur pikirnya setelah saya tanya-tanya ke orang, banyak orang bilang, aduh Bitcoin jangan deh bro, nggak ada fundamentalnya, nggak ada bentuknya, lu megang apa katanya kan, lu beli kayak judi aja lu. Oke, jadi saya nggak masuk. Jadi karena saya nggak masuk, 2017 Januari, April pas lihat harganya udah berapa ya? Kalau saya nggak, saya April memori bulan April saya mungkin sekitar saya salah ya. 30-40 juta kalau nggak salah. Memori saya yang saya ingat mungkin bukan bulannya, tapi angka Bitcoin. Jadi saya Hahaha. setiap quarter saya lihat itu bertumbuh terus, dan akhirnya ada satu momen sampai 66 juta, tiba-tiba koreksinya balik ke 34 juta gitu. Kaget saya. Wah, ini udah mau scam nih. Ini untung saya nggak masuk, saya pikir kan. Wah, ini jangan scam gitu kan. Nah, dari situ saya tinggalin udah, karena saya dengar kan, oh, mereka nggak main Bitcoin. Oh, saya nggak ikut deh gitu. Saya nggak mentor kan. Ah, Jadi akhirnya setelah begitu agak lama ketemu, September 2017, pas saya tanya lagi, ternyata udah pada chip in gitu. Karena oh, FOMO gitu kan. Wah, haha. cryptocurrency is the future katanya kan. Blockchain is the future. Wah, mulai nih. Jadi saya baru chip in itu Desember, bayangin. Waduh, Desember saya baru masuk. 300 juta Beli dong. XRP, iya, beli XRP, ya kan? Beli hari ini, 2 hari lagi tambah 10%. Wah, saya pikir, ini cepet kaya saya. Ya kan? Wah, ini enak nih kan. Beli 40.000, besok 45.000. Ih, mantap banget. Beli kan. Nggak tahu nih kan. Beli. Blow off top dong. 300 juta. Langsung meledak kan, meletus. Pecah balon, langsung jatuh ke bawah gitu. Terus the whole ecosystem ya chaos. Akhirnya semua orang takut dan bilang, crypto udah nggak ada masa depan bro, udahlah cut loss saja. Katanya kan semua orang yang di pucuk, beli ETH 3 miliar misalkan kan, beli ETH 3 miliar di harga 16 juta gitu, balik ke 1,5 juta gitu kan, 3 miliar jadi 300 juta gitu. Jadi itu Kacau, kacau. saking gobloknya ternyata semua ya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya orang sekeliling saya yang ngaku saham fundamentalis apa segala macam, ternyata setelah saya sampai detik ini saya melihat zaman dulu ternyata ini adalah sekelompok orang yang tidak mengerti apa-apa, cari duit dari cara white collar crime. Jadi goreng saham, Ah, pump and dump, dan dia memperkaya diri dari situ. Gitu. Ternyata bukan hmm, dari skillnya, tapi dari skill menipu. Gitu ya. Jadi itu ah, sesuatu hal yang berbeda di financial market. Mirip-mirip, kelihatan dia sukses dari financial market, tapi sebenarnya bukan begitu caranya gitu. betul, 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 Nah betul. jadi ya setelah itu ya saya lanjut. Jadi 2018 saya juga lanjut kan nabung-nabung, terus masih nggak ngerti apa-apa, kok makin beli makin turun ya gitu. Beli hari ini besok turun, beli bulan depan turun lagi gitu, kok turun terus gitu kan, nggak ada dasar gitu. Saya nggak ngerti chart kok, waktu itu saya nggak ngerti chart ini Ah, apa ya, ini gimana, udahlah asal aja lah gitu kan. Sambil belajar kan di Twitter kan, ada iya, iya. Pompliano, saya masih ingat tuh, ada Koros Eke, banyak lah, ada Lak Davis. Nah itu semua saya ikutin gitu kan, baca-baca. Nah akhirnya ya udah kejebak saya sama pacar saya gitu, berdua kan, itu kejebak terus, kita check in terus tapi jatuh terus harganya gitu. Ya udahlah di Ah, call aja. Jadi orang buta menuntut orang buta waktu itu ya. Iya, saya belajar dari situ gitu. Jadi it's very humble beginning sih. Jadi saya bukan langsung, wih, langsung paham betul gitu kan. ah, Langsung nggak pernah kalah. Saya kalah 70%, ah. 70-80% lah minusnya. Oke, oke, oke. Gitu Menarik, kok. menarik, menarik. Berarti awalnya memang benar-benar pure dari pengalaman, benar-benar cari tahu sendiri sampai akhirnya ya bisa sampai sekarang bisa dibilang sedikit lebih knowledgeable lah ya dari orang lain. Iya, sedikit. Sekarang tuh kayak gimana ya, lebih paham dari sisi, katakan kalau kita analogi, sekarang kita udah tahu kayak build suatu, misalkan kita bilang build mobil gitu kan, kita Mhm. udah tahu nih misalnya baut ini dipakai untuk apa gitu. Kalau dulu tuh nggak tahu gitu, yang penting mobil hajar aja 4 roda bisa naik gunung gitu, pikirnya kayak gitu kan. Rupanya Nah mobilnya ternyata Dayung nggak ya. iya, ternyata nggak semua mobil itu bisa naik gunung, ada city car ya kan, ada off road. Nah itu kan kita masih tahu gitu. Sip, Nah jadi sip, dari sip, sip. situ 2000 kita itu ya, dari situ saya sebenarnya sering ikut acara Mhm. gratis Mhm. itu yang diadakan oleh Koinvestasi segala macam.
Iya, iya. Nah, dari situlah saya kenal dengan, belum kenal Kokris nih. Waktu itu saya tahu lah sama Dani Taniwan, ya Iya, kan? iya, iya, Pak iya, iya. Irfan, sama Mandana. Mereka-mereka itu sering Ah, jadi pembicara, Iman gitu kan. iya, 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 Nah, iya. penontonnya sepi nih, tapi kok materinya bagus banget ya saya lihat kan. Ini apa? Mereka sebenarnya lagi ngomong apa gitu kan? Kok Hahaha. kayaknya dalam dalam sekali 2019 gitu Iya, kan. iya. Ada debat kripto, terus ada yang di acara Black Arrow yang Ah, ada iya. Indodex biasa kan. Nah, Yes, 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 yes. kalau kalau Black Arrow sih bayar. Iya, iya. Blairo, soalnya kemarin kita juga ada partner sama mereka juga kan, gitu. Hmm. Waktu itu 2019, gue cuma deal everything online. Soalnya gue waktu itu udah nggak di Indo. Makanya Oh, 2019 ke atas udah pada nggak kenal aku gitu loh. Karena memang waktu itu iya. yang aktif offline, aku bilang sama Kodani, bro, lu lebih aktif aja jadi pembicara gitu loh. Gua backup lu dari Mm-mm. belakang dah. Nanti lu mau buat bahan, kita buat bareng-bareng gitu loh, supaya kita tetap Oh, I jalan gitu see. loh. Walaupun Mm-mm. gua nggak di Indo ya, ini tetap jalan Crypto Watch ini gitu loh. Mm-mm. Nah, makanya waktu itu memang terasa sedikit lebih sepi, tapi still kita jalan gitu. Ya, cuman memang sedikit lebih meledak di 2020 kemarin. Kan sedikit lebih rame gitu daripada biasanya. Iya. Soalnya pas saya join CryptoWatch waktu itu kayaknya orangnya cuma 800 orang apa 700 gitu. Tapi sih ada orangnya yang ngomong ya itu doang orangnya gitu. Itu aja. Bisa dihitung dengan Iya. tangan kan? Nah, terus tiba-tiba sudah mau sampai 4.000 member gitu. Saya kaget sih. Iya. Itu Iya. gue harus berterima kasih sama si Indo Cukong sih. Dia beberapa kali Iya. promote kan tuh gila nambahnya Hmm. kayak Didi DOS. Iya. Iya. Tapi ya in the end of the day kita bukan cerita ngajak orang masuk hanya kita mau jualan gitu. Kita nggak jualan tapi kita lebih pure pengen ya kalau bahasa utopiannya ya kita menjadi penyelamatnya gitu loh. Iya. Gitu Sebenarnya gitu. kripto itu kalau bagi saya kenapa saya mau chip in gitu ya. Bagi saya tuh saya percaya suatu hal ya. Jadi hal yang dari dulu agak aneh tapi sekarang terwujud semua gitu. Karena bagi saya di dunia ini ada yang namanya teori kamu profit ya, cuan duit sambil tidur gitu. Bagi saya itu Yes, ada. Itu ada. itu adalah sesuatu yang sebenarnya kayak saya kan suka membaca ya. Jadi kayak Aha, saya cari tahu IKEA gitu, aha, cari tahu mainan itu apa, Lego. aha, Lego Lego. Nah, jadi mereka tuh founding father sama historis. Saya suka baca biografi gitu ya. Jadi Hmm. mereka tuh punya satu kesamaan. Semua bisnismen ini gitu ya. Mhm. Atau kita ngomong Oracle gitu, Yes. kita ngomong ya software ya. Aha. Nah, kita ngomongin antivirus gitu, penemu antivirus gitu. Nah, mereka itu semua punya kesamaan. Mereka tidur 24 jam, ada yang bayarin dia. Nah, Hmm. itu yang saya melihat seharusnya di kripto ini bisa seperti itu kan. Mhm. Cuman saya waktu itu saya nggak ngerti gitu, charting nggak tahu, Hmm. fundamentalnya apa saya nggak tahu gitu kan, coding saya nggak tahu gitu. Jadi saya mesti gimana gitu. Akhirnya setiap ada acara nggak mahal, gratis gitu kan, nah, saya datang. Jadi saya mental gratisan waktu itu kan. Mau gimana uang nyangkut minus 70% gitu. Bentar lagi mati saya di Jakarta gitu kan. Iyalah, Nah, iyalah. udah gitu usaha makin sepi gitu kan, usaha online segala macam. Akhirnya berjalannya waktu, saya waktu itu cukup percaya banget 2019 kan sempat ada first peak ya. Jadi pertama kali Yes. pernah ke 180 juta waktu itu Yes, yes. di Juni 2019. Nah, itu Ah, saya melihat wah ini kalau dia retrace lagi kan itu udah mulai agak paham nih. Retrace lagi ya kan. Nanti the next cycle sekali lari sih bisa goban kali ya gitu kan. Karena saya baca itu kok, baca yang Trololo post di Bitcoin Forum ya. Jadi Trololo itu post gambarnya 2014. Jadi waktu itu dia ah, dihujat. Dia nggak post teori tentang scarcity-nya stock to flow ratio kan. ah, Bahwa 2020, 2021 tuh kamu akan melihat harga Bitcoin goban itu biasa gitu. 50.000 tuh biasa. yes, yes. Dia Setuju, setuju. dihujat, katanya, aduh ini kamu habis minum apa gitu, halusinasi nih ya, starternya TS-nya halusinasi gitu. Waktu itu kan Bitcoin 2014 berapa duit sih, $200 gitu. Ya, Masa ya, lu ya. postnya bisa 50.000 gitu kan? Lu kan gila gitu. Dan sekarang banyak orang merindukan postingan Trololo. Trololo itu kayak plan B lah gitu kan. Ah, Ya merindukan post dia dan dia bilang dia udah sibuk, nah sempat katanya. Ntar lah kalau oke lagi saya kasih kalian proyeksi sampai ke 2032 kan.
gitu. Dia sibuk jalan-jalan udah. Iya, udah sukses kan gitu. Yes, Nah, itu yes. yang saya temukan akhirnya setelah itu kita cerita ke 2020 ya, Kak ya. Yes, 2020 yes. ada corona ngedam gitu kan. Itu saya dikasih kesempatan all in lagi gitu. Jadi udah 2018 tangkap pisau jatuh, mentalnya nge-hold tapi buta gitu, nggak ngerti apa yang di-hold.